penangguhan dan penyelamatan dana bermasalah. Lalu, bagaimana jika di tengah jalan usaha nasabah macet dan terjadi gagal bayar? Inilah pentingnya manajemen dana bermasalah ketika bisnis nasabah mulai goyah akibat salah manajemen atau faktor ekonomi. Bank tidak langsung menyita aset. Langkah pertama yang diambil adalah pengawasan khusus di tahap ini. Bank melakukan pendekatan persuasif, meninjau langsung lokasi usaha, dan menghitung ulang kemampuan bayar nasabah. Jika usaha dinilai masih punya prospek, bank akan meluncurkan strategi penyelamatan yang dikenal dengan 3R. Pertama, rescheduling, yaitu memperpanjang masa tenor agar cicilan lebih murah. Kedua, reconditioning dengan mengubah syarat pembayaran seperti pemotongan denda atau margin. Ketiga, restructuring, yaitu menata ulang akad dan struktur pembiayaan secara total. Namun, jika musyawarah tetap gagal, barulah bank menempuh jalur terakhir, yaitu eksekusi, penjualan barang agunan atau melalui jalur hukum demi menyelamatkan stabilitas keuangan lembaga. Kebijakan analisis kelayakan dan administrasi. Lalu, bagaimana bank syariah menentukan siapa saja nasabah yang layak dibantu? Semua diatur dalam kebijakan pembiayaan bank syariah atau KPBS yang menyatukan aturan OJK, BI, dan fatwa DSN MUI. Sebelum modal dicairkan, bank melakukan due diligence menggunakan prinsip 5C, menguji karakter, watak atau kejujuran, capacity, kemampuan bisnis, kapital, kecukupan modal sendiri, kolateral agunan sebagai jalan kedua, dan quantity of economy. Tak kalah penting ada tahap syariah screening untuk memastikan bisnis nasabah terbebas dari hal-hal haram dan unsur maghrib, masyir gharar riba badhil. Seluruh hasil analisis ini dirangkum ke dalam sebuah memorandum pembayaran untuk diajukan ke komite pemutus. Di era modern sekarang, pengaplikasiannya sudah berbasis perangkat aplikasi digital yang terintegrasi, mulai dari registrasi akun hingga unggah dokumen penunjang. Setelah disetujui, pengamanan hukum secara legal yuridis dilakukan lewat pengikatan agunan hak, tanggungan, atau fidusi di hadapan notaris guna memastikan proses pembiayaan yang zero defect. Pembiayaan sistem bagi hasil atau mudharabah. Jika akad salam berfokus pada jual beli, maka produk unggulan berikutnya adalah murni kemitraan, yaitu pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal atau sahibul mal yang menyediakan 100% dana dan pengelolaan atau mudharib yang menjalankan keahlian usahanya. Keuntungannya nanti dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati di awal akad. Uniknya, jika terjadi kerugian murni dari resiko bisnis bukan karena kelalaian pengelolaan, maka kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Di bank syariah, sistem ini terbagi menjadi dua, mudharabah muta'allaqah yang memberikan kebebasan penuh pada pengelola, serta mudharabah muqayyadah yang memiliki batasan usaha tertentu. Keunggulan sistem ini adalah menciptakan rasa keadilan yang tinggi dan mendorong sektor UKM produktif. Tantangan terbesarnya, bank harus menghadapi resiko moral hasrat atau ketidakjujuran nasabah dalam melaporkan keuntungan keuangan mereka secara transparan. Pembiayaan murabahah di bank syariah ini dia produk pembiayaan yang paling mendominasi dan paling sering digunakan di perbankan syariah. Pembiayaan murabahah berbeda dengan bank konvensional yang meminjamkan uang dengan bunga tetap. Murabahah murni merupakan akad jual beli. Bank membeli barang yang Anda butuhkan seperti kendaraan, rumah atau material renovasi, lalu menjualnya kembali kepada Anda dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang diungkapkan secara jujur di awal. Angsurannya bersifat tetap dan pasti sepanjang tenor bebas dari sifat spekulatif. Sering muncul pertanyaan, mengapa harga murabahah kadang terasa lebih mahal? Faktanya, penetapan margin keuntungan bank dipengaruhi oleh faktor internal seperti overhead, cost, target profit, volume pembiayaan, serta faktor eksternal seperti pergerakan BI rate dan persaingan pasar. Intinya, dalam murabahah, keuntungan bank berasal dari aktivitas perniagaan barang yang halal, bukan dari membungakan uang pinjaman. Akad bai as-salam dalam perbankan syariah. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana pelaku usaha atau petani mendapatkan modal
tanpa harus terjerat bunga bank. Dalam perbankan syariah ada solusi elegan bernama akad bai as-salam. Sederhananya, ini adalah transaksi jual beli di mana pembeli membayar lunas harga barang di muka, sedangkan barangnya baru diserahkan oleh nasabah pada waktu yang disepakati di kemudian hari. Konsep ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW untuk membantu para petani di Madinah. Di Indonesia sendiri, legalitasnya dijamin kedua oleh Al-Quran, hadis, serta fatwa DSN MUI nomor 05/2000. Agar akad ini sah, ada 4 rukun yang wajib terpenuhi pihak yang berakad barang pesanan dengan spesifikasi yang sangat jelas demi menghindari korar atau ketidakjelasan, harga yang dibayar tunai di awal, serta ijab kabul tertulis sektor real. Bank Syariah tetap harus mengelola resiko dengan ketat, seperti ancaman gagal panen akibat cuaca atau fluktuasi harga pasar.